Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya, Vian Lukas. Dalam video ini, kita akan membahas tentang prediksi tes wawasan kebangsaan atau TWK yang akan digunakan untuk tes CPNS tahun 2021. Saya berdoa untuk semua yang sedang berjuang agar bisa lolos dalam mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Langsung saja kita simak video pembahasannya berikut ini. Soal nomor 1. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, atau E. Instrumen bangsa. Mana jawaban yang tepat dari pertanyaan berikut ini? Jawabannya adalah C, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Mari kita lihat pembahasannya. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang atau golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. Ya, di sini dikatakan masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama. Yang namanya cita-cita berarti belum tercapai dan masih diusahakan. Jadi cita-cita berbicara tentang masa depan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, D. Mengedepankan pendapat golongannya, E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Fungsi dari ideologi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu bangsa. Artinya, jawabannya adalah, mari kita lihat, yaitu B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Mari kita lihat pembahasannya. Ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara, sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar yang dicita-citakan bersama terwujud. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia, sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Siapakah yang merumuskan Piagam Jakarta? Jawabannya adalah E. Panitia 9. Mari kita lihat pembahasannya. Piagam Jakarta merupakan teks bersejarah yang berisikan tentang rumusan Pancasila dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Perumusan Piagam Jakarta terjadi pada tanggal 22 Juni tahun 1945 di Rumah Soekarno dan disetujui oleh BPUPKI. Perumusan Piagam Jakarta dilakukan oleh Panitia 9. Panitia 9 merupakan panitia yang berisikan 9 orang anggota. Antara lain adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim,
Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan Maramis. Kita lanjut ke soal nomor 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Wah, agak sulit ya. Sepertinya gampang, tapi jawabannya hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat jawabannya adalah D. Dasar negara. Peraturan yang ada di negara ini, baik tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maksudnya apa itu dasar negara? Mari kita lihat pembahasannya. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum yang bersifat universal, yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan mengikat kepada semua rakyat. Nah, ini yang penting, segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena setiap peraturan yang ada dibuat dengan patokan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua, B. Pembukaan UUD 1945, alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, atau E. TAP MPR. Nah, Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam, gampang ya ini, jawabannya adalah C. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertera jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yang tertulis sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni tahun 1945, C. 17 Agustus tahun 1945, D. 18 Agustus tahun 1945, atau E. 19 Agustus tahun 1945. Nah, ini jawabannya sudah pasti ya, kalau berbicara tentang tanggal, tentang peristiwa, jawabannya adalah yang D, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Mari kita lihat pembahasannya. Penetapan Pancasila dalam sidang PPKI, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dilaksanakan tanggal 18 Agustus tahun 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang-sidang utama dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada 18 Agustus tahun 1945, menghasilkan 3 keputusan penting bagi keberlangsungan negara Indonesia yang merdeka, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta,
Lalu Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sampai terbentuknya MPR dan DPR. Jadi jawabannya adalah D, 18 Agustus. Selain mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus dalam sidang PPKI tersebut, ya menghasilkan 3 keputusan penting sebagai berikut ini. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam kehidupan yang berlandaskan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama, sesuai dengan prinsip Pancasila sila keberapa? Mari kita lihat jawabannya adalah sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengedepankan kepentingan bersama, keadilan. Mari kita lihat pembahasannya. Prinsip sila ke-5 adalah keadilan di segala bidang di mana seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal hukum ekonomi, sosial, maksudnya ini dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat bisa terwujud. Jawabannya adalah E. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu nomor 8. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasti jawabannya adalah sila ke, mari kita lihat jawabannya, yaitu C, sila ketiga. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Makna yang terkandung dalam sila ketiga adalah dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa sila ketiga menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 9. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Rajiman Wedyodiningrat, E. Supomo. Nah, ini harus di luar kepala ya. Jawabannya adalah C. Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Mari kita lihat pembahasannya. Nama Pancasila dipilih oleh Insinyur Soekarno atas saran ahli bahasa. Ia mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi yang menemukan istilah Pancasila pertama kali adalah Insinyur Soekarno. Mari kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Ya, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan. Ya, jawabannya adalah B, sila kedua. Pada sila kedua, nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi karena manusia mempunyai
kedudukan yang sama sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati. Jadi jawabannya adalah sila kedua, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian pembahasan soal untuk materi tes wawasan kebangsaan dalam video ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang saya sampaikan, materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu rekan-rekan semua untuk mewujudkan impian supaya lolos dalam mengikuti tes CPNS tahun 2021. Terima kasih, kita bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.